Dan kita juga tunggu nanti kehadiran Gibran Rakabuming Raka ke kediaman dari Prabowo Subianto di Kertanegara. Tapi sambil menunggu, mari kita sama-sama berbincang lagi bersama dengan Ismail Bahtiar, Timnas Anies Mohaimin, Wihadi Wianto, TKN Prabowo Gibran, dan Bagas Ada Dirga, TPN Ganjar Mahfud. Minta tepuk tangannya untuk para tim ses yang sudah ada di sini. Oke, tadi di paruh sebelumnya masing-masing tim ses sudah bersiap begitu ya, sudah yakin bahwa kandidatnya sudah siap. Tapi kalau misalnya bicara soal spesifik, apa yang jadi unggulan Amin di debat nanti? Saya ingin menyampaikan bahwa headline besar yang akan kita angkat hari ini itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang memang kita anggap naik, investasi juga bertumbuh, tetapi realitanya lapangan pekerjaan, ketersediaan harga bahan pangan yang makin hari makin naik, dan persoalan-persoalan bangsa yang lainnya. Saya ingin mengambil satu garis besarnya, Mbak, yang perlu kita ketahui bahwa dari kondisi ekonomi yang hadir hari ini, ternyata investasi meningkat, justru lapangan pekerjaan turun. Kenapa? Karena memang persoalannya rata-rata investasi yang masuk ini adalah investasi asing yang sifatnya padat modal, bukan padat karya. Yang akan disampaikan oleh Gus Muhaimin hari ini adalah bagaimana solusi taktis dari pasangan paslon Anies Mohaimin ketika kesempatan itu diberikan, kami akan mengurai, memberikan keberpihakan ekonomi kepada ekonomi kemandirian kerakyatan. Oke, jadi itu yang di-highlight-nya soal ekonomi kerakyatan, terutama lapangan kerja. Lebih kepada bagaimana bangsa ini berpihak kepada rakyatnya, bukan kepada pihak asing. Kalau dari Pak Wihadi, sempat beberapa program disampaikan, misalnya makan siang gratis jadi salah satu bagiannya ya, kalau misalnya tema debat kali ini. Tapi apa sebenarnya mau di-highlight oleh Mas Gibran, program unggulan di debat kali ini? Jadi begini, Mas Gibran akan menunjukkan bahwa nanti kenaikan GDP itu akan menjadi sesuatu tujuan untuk semuanya kita. Jadi karena dengan kenaikan GDP artinya secara ekonomi kita akan naik. Terus kemudian di sini kita juga melihat bahwa digitalisasi industri, artinya kita mendorong UMKM ini untuk dilakukan digitalisasi. Dan juga kemudian kita masih mendorong yang namanya hilirisasi. Hilirisasi tidak hanya pertambangan, tetapi hilirisasi untuk semua sektor. Karena kita melihat bahwa apa yang disampaikan mengenai masalah modal asing itu tidak perlu lagi. Karena kita dengan hilirisasi, maka baik itu perkebunan, pertambangan, terus kemudian juga perikanan, pada saat kita terjadi hilirisasi, maka disinilah yang akan timbul lapangan kerjaan, itu akan disinilah peningkatan daripada GDP. Dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang kita ingin adanya kemajuan untuk Indonesia Maju 2045, maka kita persiapkan dengan adanya hilirisasi dan juga adanya sesuatu peningkatan GDP. Dan saya kira ini tentunya korelasinya ada juga dengan peningkatan gizi untuk anak-anak muda, karena SDM ini harus ditingkatkan gizi, makanya dengan makan siang gratis dan segala macam kita persiapkan dari awal, sehingga kita juga mempersiapkan apa yang menjadi tujuan nantinya 2045. Oke, jadi hilirisasi, peningkatan GDP dan juga gizi. Kalau dari paslon nomor urut 3, Mas Bagas, tadi Pak Mahfud sempat pakai baju Madura, apakah ada kaitannya juga dengan apa yang ingin disampaikan atau seperti apa, dan apa juga unggulannya? Tadi kan paslon nomor 1 dan 2 sudah menyampaikan soal ya, salah satu unggulan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan menciptakan 17 juta lapangan kerja baru apabila pasangan berdua ini terpilih. Dan ada 3 pilar sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi negara di masa depan. Yang pertama adalah peningkatan dari anggaran negara itu sendiri dengan cara efisiensi. Dan kedua adalah digitalisasi layanan pemerintah. Dan yang ketiga adalah pemberantasan korupsi. Itu adalah 3 pilar utama yang akan dilaksanakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam rangka mengenjot pertumbuhan ekonomi nanti bisa di angka 7%. Kenapa harus di angka 7%? Karena di tahun 2030 kita akan mengalami bonus demografi, di mana lebih dari 50% merupakan tenaga umur yang merupakan umur dari angkatan kerja. Oleh karena itu harus ditangkap dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan jumlah pekerjaan dan jumlah wirausaha di seluruh Indonesia ke depan. Oke, ada 3 pilar utama tadi kalau dari paslon nomor urut 3. Ya. Nah, bicara soal apa yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon, kita akan gali lebih dalam lagi, termasuk sebelum debat ini sudah ada perdebatan hangat di luar layar soal apa yang akan disampaikan di malam